Pada pagi hari ini pemirsa kami akan berbincang bersama dengan Frankie Prasetyo, Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan. Selamat pagi Pak Frankie, Selamat pagi Prisa. apa kabar di sana? Good Prisa. Thank you untuk Thank waktunya you. pada pagi hari ini. Thank you. Kita akan berbincang tentunya indeks harga saham gabungan kita kok di bawah 6.000 lagi gitu ya. Dan Iya, tampaknya ini betul. akan didukung oleh Bursa Amerika Serikat seiring dengan rencana pajak dari Joe Biden yang sudah Presiden disampaikan di Biden. segmen awal tadi membuat mungkin pasar Amerika yang sudah sempat ke rekor juga kembali mengalami aksi profit taking. Bagaimana Benar. tanggapan Anda mengenai hal tersebut dan dari Asia juga terkait dengan tingginya lagi kasus COVID ya, khususnya di India. Ini akan Betul. mempengaruhi pergerakan market kita paling tidak untuk akhir pekan ini dan juga mungkin di momen-momen Ramadan. Betul. Jadi kalau kita lihat dari bursa Amerika yang kemarin turun sekitar 1% karena tax proposalnya Presiden Biden, sebenarnya itu memang akan berdampak pada market mereka. Tapi kalau kita lihat dari Asia sendiri, kita lihat Asia Dow itu sebenarnya malah naik hari ini karena bisa jadi karena dana yang berada di sana itu akan mencari tempat di mana yield-nya lebih tinggi dengan tax rate yang lebih lebih friendly gitu, lebih bersahabat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kita malah akan bagus seperti itu. Jadi ada kemungkinan indeks harga saham gabungan masih akan rebound ke depan atau hari ini? Iya, iya. Jadi kemungkinan hari ini indeks kita bisa rebound, tapi ya mungkin range-nya akan terbatas ya. Jadi bukan rally ataupun tidak akan drop dalam, tapi indeks saat ini akan sideways, kira-kira seperti itu. Sideways-nya indeks harga saham gabungan apakah hanya hari ini saja atau di momen-momen Ramadan ini sampai dengan libur Idul Fitri mungkin, atau bagaimana? Karena kalau kita lihat ya bolak-balik aja naik di 6.000 sedikit turun lagi ke bawah level itu ke 5.900-an, Pak Frankie. Benar. Jadi kalau kita lihat dari sejak Januari ya, sejak tahun ini sebenarnya market kita itu sideways. Jadi dari sekitaran 5.800 sampai 6.400 on that range. Dan kalau kita lihat di bulan April ini malah range-nya lebih singkat lagi ya, dari 5.900 sampai 6.100. Jadi memang boleh dibilang apalagi dalam 1 bulan belakangan ini asing masih mencatatkan net outflow ya. Jadi kita lihat memang indeks kita ini akan sideways, jadi belum akan kemana-mana. Belum akan kemana-mana, tetapi kalau secara teknikal ada peluang pembukaan pada pagi hari ini akan positif, Pak Frankie? Ya, pembukaan pagi ini kemungkinan bisa naik juga, naiknya tipis ya. Jadi it will goes like paling kalau naik ke 6.010 atau 6.020 kira-kira seperti itu. 6.010 sampai 6.020 dan ini masih dalam kategori sideways ya? Sideways, yes. Sideways. Baik, langkah-langkah apa yang harus ditempuh melihat peluang dari indeks harga saham gabungan yang memang range-nya saat ini masih sempit? Kalau untuk investor menurut saya ini malah saat yang bagus untuk mengakumulasi ya, karena boleh dikatakan untuk indeks harga saham gabungan IHSG komponen-komponennya apalagi blue chip itu sebenarnya underperforming. Tapi secara performa sebenarnya ekuitas selama 5 tahun itu on average itu naiknya 10% per tahun. Jadi kalau kita bandingkan dengan suku bunga deposito misalnya yang sekitaran di bawah 4%, maka harga emiten blue chip ini sebenarnya udah sangat menarik sekali. Hanya saja saat ini kan asing masih lebih tertarik dengan tech stocks yang lebih high growth ya, sama mungkin instrumen lain seperti Bitcoin. Jadi kita lihat dana-dana itu semua berkumpul ke high tech companies sama Bitcoin, yang itu menyerap likuiditas bursa-bursa di dunia. Sebenarnya bukan hanya IHSG doang gitu. Jadi ketika saat ini kita lihat Bitcoin dari awal bulan sampai saat ini sudah turun hampir 20%. Gitu. Kemarin itu hampir 1 miliar ya, sekarang 740 juta. Ya, kita lihat penurunan ini sebenarnya akan menunjang harga-harga indeks sebenarnya, karena dana tersebut kan akan dialokasikan untuk membeli. Biasanya
para fund tidak akan membuat fund mereka itu dalam posisi idle, dalam posisi cash. Mereka akan mencari instrumen di mana mereka bisa put their money into work gitu, seperti itu. Jadi investor yang berinvestasi di cryptocurrency misalnya seperti Bitcoin saat ini Anda melihat sudah mulai kembali lagi ke pasar modal begitu ya, karena kan kalau berbicara mengenai cryptocurrency kan mungkin juga nggak bisa cukup lama time frame-nya ya, memanfaatkan momentum atau bagaimana? Betul, maybe this is the early stage ya, karena kalau kita lihat harga Bitcoin dari tahun lalu ya sampai saat ini kenaikannya mungkin udah sempat 10 kali lipat gitu. Jadi tahun lalu itu di bawah 100 juta, kemarin hampir 1 miliar. Jadi kenaikannya udah sangat tinggi sekali dan tidak dapat dipungkiri. Indeks kita yang kemarin transaksinya sekitaran 20-25 triliun per hari, saat ini tinggal 8 triliun. Jadi sebenarnya kemana likuiditas ini mengalir? Ya, we can see from social media, from the data, sebenarnya likuiditasnya Bitcoin itu dalam sehari transaksinya itu bisa ratusan ribuan triliun. Jadi the global liquidity itu flocking to Bitcoin. Jadi saat ini ketika Bitcoin sudah mulai turun, nah itu akan terjadi yang namanya rotation to value. Yang maksudnya seperti yang kemarin high growth dan Bitcoin akan back to value, di mana Indonesia saat ini emerging market, di antara Indonesia memberikan value yang sangat menarik bagi investor. Oke. Jadi apa yang Anda rekomendasikan untuk akhir pekan ini Pak Franky? Melihat situasi dari indeks harga saham gabungan yang masih sideways, tapi peluangnya nih bahwa ya pasar saham masih akan tetap melaju. Tapi kita tunggu ya, karena kan memang nggak bisa dalam sehari 2 hari. Yang penting trennya ini adalah naik Pak Franky ya. Betul. Jadi rekomendasinya bagaimana nih? Kalau rekomendasi saya, saya akan cenderung untuk membeli saham-saham apalagi emiten-emiten blue chip. Jadi contohnya seperti Gudang Garam, BNI, menurut saya itu adalah emiten-emiten yang sudah undervalue, tetapi performanya tinggi. Hanya saja mereka berada di sektor, contoh Gudang Garam, di sektor yang banyak orang yang mengatakan it is a sunset industry gitu. Tapi menurut saya valuasinya menarik. Valuasinya menarik. Baik. Betul. Jadi tidak semua